Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Apa kabar? Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan tetap semangat. Puji Tuhan, kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi setiap kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali diingatkan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menerima pemulihan, kekuatan, kepastian daripada Tuhan, sebagai Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini tema khotbah saya adalah mencermati pengaruh dan akibatnya dari apa yang kita perbuat. Mencermati pengaruh dan akibatnya dari apa yang kita perbuat. Jadi khotbah ini mempunyai pokok utama 2 titik tolaknya Bapak Ibu, yaitu pengaruh dan akibatnya. Penting untuk kita perhatikan dan cermati terhadap pengaruh dan akibatnya, sebab kalau tidak demikian kita tidak pernah bisa mengetahui dan kita tidak bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa kuat, jangan sampai kita merasa hebat karena kerajinan kita ke gereja, karena kita menghafal firman Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan mungkin, sebagai orang yang puluhan tahun saudaraku bergereja menjadi orang Kristen, jangan kita merasa kuat. Sebab pengaruh itu datangnya perlahan-lahan Bapak Ibu, tanpa kita sadari dan bisa berakibat fatal pada akhirnya. Di 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya ulang. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan sudah memperingatkan bagi setiap kita. Hati-hati Bapak Ibu dalam hal ini, jika kita merasa kuat, merasa teguh berdiri, kita bisa jatuh. Kalau tidak berhati-hati dan mencermati pengaruh apa yang kita accept, pengaruh apa yang kita terima dan kita percaya pada akhirnya. Jangan-jangan pengaruh buruk kita tidak tahu, kita lakukan hal yang buruk, akibatnya fatal Bapak Ibu. Makanya di sini saudaraku, pengaruh ini sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Karena kita hidup saling mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi kita perlu benar-benar meneliti dan apa yang kita percayai Bapak Ibu. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita bisa terjebak oleh tipu daya iblis, oleh tipu daya manusia yang ingin menyesatkan kita. Kita lihat Bapak Ibu, pengaruh yang pertama adalah karena pengaruh permasalahan. Setiap kita Bapak Ibu pastinya ada permasalahan, banyak permasalahan yang kita hadapi. Seberapa jauh pengaruh itu terhadap iman kita? Apakah permasalahan itu menang atas iman kita, atas kepercayaan kita, atau kita kalahkan permasalahan itu dengan iman kita? Iya kan? Makanya di sini saudaraku, pengaruhnya sampai di mana permasalahan itu kita percaya dan sampai di mana kita juga mempercayai kuasa firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Di Matius 3 ayat 7 dan ayat 22. Matius 3 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Saudaraku, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita di depan bahwa semak duri itu adalah permasalahan hawa nafsu, tipu daya, kekhawatiran dunia ini. Itu adalah bisa semakin besar dalam hidup kita, bisa semakin membahayakan bagi keimanan kita, dan bisa menghimpit firman itu kalau kita tidak percayai, dan pada akhirnya saudaraku firman itu akan mati.
Tipe semacam ini Bapak Ibu banyak sekali dialami oleh orang Kristen. Tatkala permasalahan mereka alami, persoalan mereka alami, ya kan, sampai blank, saudaraku, sampai melongo dalam hal ini, terbengong-bengong, sampai seperti tidak berdaya terhadap masalah yang mereka alami, yang mereka hadapi. Mengapa demikian? Karena awalnya mereka anggap sepele masalah itu dan tidak serta-merta segera mempercayai kuasa firman. Walaupun dikatakan sudah lama bergereja, enggak jamin Bapak Ibu kalau kita tidak serius dengan permasalahan pengaruhnya dalam diri kita. Makanya jangan anggap enteng pengaruh permasalahan yang ada, sehingga pada ini kita percaya bahwa kekuatan daripada firman Tuhan itu ada dan nyata, real Bapak Ibu. Makanya mulai saat ini Bapak Ibu hati-hati dengan permasalahanmu, jangan dianggap enteng, jangan dianggap gampangan Bapak Ibu. Ya kan? Bagaimana sikap kita supaya tidak menganggap enteng masalah? Yaitu adalah menumbuhkan benih firman yang setiap minggu kita menerimanya, yang setiap hari mungkin kita baca firman Tuhan, untuk terus kita percayai, untuk terus kita akui, untuk terus kita yakini dan taati. Nah, tatkala masalah itu datang Bapak Ibu, dengan mudah kita kalahkan dengan kuasa firman Tuhan. Sehingga padanya kita bukan dikalahkan oleh masalah, tetapi kita mengalahkan masalah. Ada amin Bapak Ibu? Sehingga pengaruh masalah itu tidak berakibat fatal terhadap diri kita karena kita ada kuasa firman. Yang kondisinya adalah kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa menjadi kita menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Ya kan, Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis maka dia lari dari hadapanmu. Makanya saudaraku, jangan sampai engkau dikalahkan dengan masalah. Mana firman yang engkau selama ini dengar? Kok sepertinya tidak engkau ingat? Sepertinya engkau lupakan, saudaraku. Seringkali saya menghadapi banyak jemaat semacam ini. Begitu ada masalah, firman dia tidak ingat Bapak Ibu. Tidak ada rema di dalam kehidupannya, dalam pemikirannya. Ya kan? Dan sampai-sampai mengesampingkan firman yang ada. Padahal firman itu real, berkuasa. Firman itu bukan hanya perkataan biasa, tapi perkataan kuasa Bapak Ibu. Jadi pada saat engkau punya masalah, perkatakanlah firman dan percayalah firman itu adalah pribadi Allah yang akan menolong kita dan selalu mendampingi hidup kita. Makanya jangan sampai kita ke gereja tidak ada hasilnya Bapak Ibu. Baca firman tidak ada hasilnya, malah kalah dengan masalah. Pengaruh masalah kita tidak boleh anggap enteng dan juga kita tidak boleh anggap besar. Karena kita punya Yesus yang luar biasa, yang berfirmannya penuh dengan kuasa. Yang firmannya luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Firman ini menjelaskan bahwa Bapak Ibu, hidup ini adalah pertandingan. Kita sudah masuk arena pertandingan yang banyak saksi menonton dan melihat kita. Jadi hidup ini, saudaraku, jangan dianggap enteng. Ya kan? Dan permasalahan yang ada pun Bapak Ibu benar-benar kita cermati. Iya kan? Apakah kita mampu mengalahkannya dengan kuasa firman Tuhan atau kita malah dikalahkan oleh permasalahan tersebut. Jadi hidup ini saudaraku jangan rileks. Hidup ini saudaraku jangan abai, jangan lalai terhadap kehendak Tuhan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus kita menangkan. Yang mengarahkan mata rohani kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak kepada yang lain. Begitu Anda punya masalah, arahkan mata hatimu kepada imanmu yang teguh berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pastinya engkau akan berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Permasalahan apapun,
Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan sanggup menolong kita sekalian Bapak Ibu. Jadi masalah tersebut sebetulnya jika kita di pihak Tuhan, siapalah lawan kita. Jadi tidak ada permasalahan yang besar Bapak Ibu tatkala kita mempercayai kuasa firman. Dan masalah itu akan menjadi besar tatkala kita tidak percaya akan kuasa firman. Nah, hati-hati ya, pengaruh apa yang Bapak Ibu terima itu akan berakibat. Saya percaya firman Tuhan inilah yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang setia, orang yang percaya dan orang yang tidak pernah ragu-ragu akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Sehingga hidup kita selalu disertai Tuhan dan selalu berkemenangan atas permasalahan kita. Iya kan Bapak Ibu? Seperti awalnya Bapak Ibu, bahwa khotbah ini terjadi oleh karena begini Bapak Ibu. Ada sepasang suami istri. Iya kan, minta nasihat dari saya mengenai rumah tangganya. Ya, ngomong punya ngomong, kemudian pesan saya kepada mereka, rumah tangga itu harus kudus dan harus setia satu sama lain. Kemudian mereka berdua aminkan, bahkan sang suami mengatakan, setuju Pak Pendeta. Sangat setuju kita harus hidup setia kepada istri dan harus kudus. 2 tahun kemudian Bapak Ibu istrinya kembali kepada saya dalam hal konseling. Kemudian dengan nangis, sambil menangis dia mengatakan, Pak Pendeta, suami saya punya istri lagi. Jadi saudaraku, suaminya tidak setia. Dan diingatkan sama sang istri ini mengenai nasihat saya. Ingat nasihat Pendeta Denny. Kamu harus hidup kudus dan setia. Apa yang dia katakan? Persetan dengan perkataan Pendeta Denny. Nah ini kan saudaraku, artinya dia kalah dengan pengaruh masalah perzinahan. Kalah dengan persoalan-persoalan kesetiaan Bapak Ibu. Ya kan, mereka menjadi tidak setia. Nah dari situ Bapak Ibu, pengaruh hal negatif itu sangat kuat untuk menghancurkan imanmu, untuk menghancurkan kesetiaanmu. Makanya pengaruh ini jangan sampai kita anggap remeh. Dan dalam hal ini kita juga harus taat kepada firman Bapak Ibu. Jadi penting untuk mengalahkan masalah-masalah yang ada. Percayalah bahwa firman Tuhan itu sanggup menolong kita. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan kuasa. Ada amin Bapak Ibu. Jadi pengaruh permasalahan itu bisa kita menjadi murtad, bisa kita menjadi tidak setia. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, pastinya kita tetap setia dalam hal kekudusan, dalam hal kesetiaan kepada pasangan kita masing-masing dan kepada Tuhan Yesus sudah barang tentu. Kemudian kita lihat saudaraku yang kedua, karena pengaruh pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Yang kedua Bapak Ibu, pengaruh pergaulan. Jangan sampai kita tetap ada dalam pergaulan yang buruk. Sekuat-kuat kita dalam hal untuk kita bertahan, lama-kelamaan Bapak Ibu, pengaruh yang buruk itu akan mempengaruhi kita. Dan lama-kelamaan akibatnya akan fatal. Yang tadinya kita orang baik-baik menjadi hal yang buruk. Ingat baik Bapak Ibu, kita punya latar belakang sebelumnya adalah umat pendosa. Umat yang berdosa, manusia yang berdosa, akan kembali lagi kepada nilai dosa awal, dosa asal. Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Jangankan sekelas kaum awam dalam hal kekristenan, sekelas pendeta pun ya kan bisa terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Sehingga Bapak Ibu jangan merasa kuat di situ kalau kita dalam pergaulan kita yang buruk. Lebih baik kita hindari pergaulan yang buruk supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak mempunyai pengaruh yang buruk pula. Ya kan, jangan sampai terjadi itu atas dalam hal hidup kita. Jadi kita jangan sampai Bapak Ibu tidak menyadari kalau ini pergaulan yang buruk, hindari. Lebih baik jangan bergaul dengan mereka. Tapi Pak Pendeta,
kita kan harus mempengaruhi mereka. Ya silakan. Kalau Bapak Ibu merasa kuat. Tapi perlu hati-hati di sini, pengaruh mereka bisa mempengaruhi kita. Kalau kita lengah, kalau kita lalai dan abai terhadap nilai kebenaran firman Tuhan. Bisa saja melalui friendship, kita ya sudahlah sama-sama teman merokok, kita merokok. Ya kan, pada akhirnya kita kecanduan rokok. Padahal kita adalah sudah lama tidak merokok. Nah, ini pergaulan-pergaulan buruk, bukan? Jadi kalau kita mau memenangkan mereka, kita harus kuat. Kita benar-benar harus bersandar kepada firman Tuhan. Supaya pengaruh buruk dari mereka tidak mengena kepada nilai pribadi kita. Tetapi kalau kita lemah, Bapak Ibu, hati-hati. Makanya kewaspadaan itu selalu ada dalam setiap kita bergaul. Ya kan, kita tinggal putuskan terus bergaul dengan mereka atau kita meninggalkan mereka. Ini penting Bapak Ibu, sebab kita akan berakibat fatal tatkala kita terkena pengaruh buruk mereka. Sebab saya ingatkan sekali lagi, kita ini pernah berbuat dosa, pernah diambil dari hal lumpur dosa. Dan yang jangan sampai kembali lagi kepada situ, kepada hal tersebut. Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Hati-hati ya dengan pergaulan-pergaulan yang Bapak Ibu ada di dalam lingkunganmu. Iya kan, kalau kita tetap menyadari bahwa ini hal buruk dan kita untuk memenangkan mereka, ya bagus. Kita tetap waspada. Kita ada maksud bertujuan mempengaruhi mereka. Kita boleh menjadi terang dan menjadi garam. Tetapi kalau kita yang kena pengaruh mereka pada akhirnya, apakah tidak fatal? Ya kan, sebab seringkali saudaraku, kondisi-kondisi yang ada tidak dicermati dalam hal ini. Ya kan, satu saat seorang jemaat kedatangan teman lama. Ya kan, teman lama ini Bapak Ibu menawarkan rokok. Ya kan, pendeta ini mengatakan, jemaat ini mengatakan, Bapak Ibu, saya sudah lama tidak merokok. Oh, tidak apa-apalah. Kita kan sudah lama sebagai sahabat tidak jumpa. Ya, tidak apa-apalah satu batang rokok. Dihisaplah satu batang rokok tersebut. Kemudian tanpa sadar berkali-kali menghisapnya. Dan begitu pertemanan itu sudah selesai, artinya sudah meninggalkan si jemaat tersebut, jemaat itu kembali ingat akan merokoknya yang sudah 10 tahun dia tinggalkan. Dan akhirnya kecanduan rokok kembali dan lebih fatal kecanduan tersebut. Perlu Bapak Ibu hati-hati ya. Pergaulan yang buruk itu datangnya perlahan-lahan untuk mempengaruhi kita. Dan pada akhirnya kita mempunyai ketagihan. Makanya di situ kita perlu waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang buruk. Supaya kita tidak berakibat buruk. Tetapi kita bisa menang dalam hal pergaulan yang buruk. Perlu kita cermati kondisi-kondisi yang ada dalam pergaulan kita. Jangan sampai kita berkecimpung dalam lumpur dosa kembali. Sebab kita sudah disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai memberikan alasan. Habis bagaimana ya pemerintahnya? Demi pertemanan, demi persaudaraan. Jadi saya mengikuti mereka. Itu namanya bodoh, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak ada pendirian, tidak ada prinsip dalam hidup ini. Kalau kita tidak ada prinsip kebenaran, Bapak Ibu, kita akan dimakan prinsip keburukan. Ada amin, Bapak Ibu. Perlu kita waspada dan hati-hati terhadap pergaulan ini. Karena pengaruh pergaulan ini, saudaraku, sangat besar sekali. Sangat luar biasa sekali efeknya. Dan akan berakibat fatal tatkala yang buruk itu juga kita tiru, kita lakukan. Ya kan, saudaraku. Dan kita tidak pernah ada pertahanan diri lagi. Makanya perlu hati-hati dalam pergaulan ini. Jangan pergaulan yang buruk mempengaruhi kita. Ada amin, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang ketiga. Karena pengaruh penyesatan. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, hati-hati dengan penyesatan. Pengaruh penyesatan ini sangat luar biasa sekali. Digambarkan oleh Alkitab seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, penyesatan ini punya metode-metode yang sudah dia pelajari, yang sudah dia kuasai. Dan menunggu waktu yang tepat untuk menyesatkan setiap kita.
Hati-hati dengan pengaruh penyesatan ini Bapak Ibu. Giliran sebagaimana gambaran iblis begitu liciknya untuk menyesatkan Hawa dan Adam. Dan pada akhirnya keluar dari lingkaran Tuhan. Keluar daripada kasih sayang Tuhan. Dan mengikuti perkataan iblis. Jangan sampai kita tidak waspada dengan penyesatan ini Bapak Ibu. Hati-hati Bapak. Penyesatan ini saudaraku sangat licik sekali. Sangat belut sekali Bapak Ibu. Kita kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, waduh kacau Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, jangan sampai kita tersesat. Penyesat ini pribadinya sangat pintar sekali. Di dalam hal ini perlu kita cermati dengan serius. Karena penyesatan ini selalu mencari waktu dan kesempatan yang tepat untuk melancarkan pengaruhnya. Dia pintar sekali Bapak Ibu. Ya, dia adalah semacam iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dia kan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah maut. Kalau Anda tidak hati-hati, pengaruh penyesatan ini saudaraku akan mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Dan nanti akhirnya engkau tidak lagi setia kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Dan pada akhirnya engkau akan murtad dan engkau akan meninggalkan kekristenanmu. Engkau akan meninggalkan kebenaran yang engkau telah miliki. Dan akhirnya saudaraku firman Tuhan mengatakan, hendaklah jangan memberikan mutiara kepada babi atau kepada anjing. Amin saudaraku, jangan sampai kita dipengaruhi oleh penyesatan. Sehingga pada akhirnya saudaraku kita tersesat. Jangan saudaraku, jangan sampai kita mengkondisikan terpengaruh dengan penyesatan tersebut. Kita lihat saudaraku contohnya melalui perkataan penyesatan ini. Efesus 5 ayat 6 sampai 11. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ada amin Bapak Ibu? Jadi penyesatan ini saudaraku, dia bisa melalui kata-kata yang manis, kata-kata yang merayu, kata-kata yang begitu rupa Bapak Ibu, sehingga kita tertarik. Sehingga tanpa kita sadari kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang mengesampingkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan akhirnya bisa dilihat, bisa akibat fatal sekali Bapak Ibu. Ya kan saudaraku, banyak penyesat-penyesat di sekeliling kita. Dia kan yang mencoba untuk kita supaya tidak setia kepada kekudusan. Bahkan orang Kristen sendiri saudaraku pada akhirnya nilai kekudusan bukan lagi harga mati. Ya kan satu hal yang lumrah kalau bicara kenajisan. Wah ini kan kacau Bapak Ibu. Dia sudah dirusak nilai-nilai kekudusan oleh penyesat-penyesat tersebut. Sehingga bukan lagi mempermuliakan Tuhan tapi mempermuliakan manusia. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Hati-hati dengan penyesatan ini ya Bapak Ibu. Melalui perkataan yang muluk-muluk, melalui perkataan yang manis, kita perlu hati-hati. Kenalilah dan ingatlah dengan seksama soal dirimu dahulu dan sekarang dengan demikian. Sangatlah mudah kita menilai mana penyesat, mana yang bukan penyesat Bapak Ibu. Jadi kita harus mengenali siapa mereka yang sebenarnya. Jangan sampai kita begitu saja percaya dengan apa yang diomongkan. Kita benar-benar perlu menilik, perlu seksama menguji dengan apa yang dia katakan, dengan firman Tuhan. Kalau bukan kebenaran, kesampingkan dan jauhi orang itu. Jauhi penyesat tersebut supaya Bapak Ibu tidak disesatkan. Ada amin Bapak Ibu. Kita lihat lagi kemudian yang di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 17. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Ingat Bapak Ibu kondisinya, ingat akan firman Tuhan,
Ingat akan orang yang mengajar kebenaran dalam dirimu. Jangan sampai, saudaraku, dalam hal orang mengajar kebenaran kita kesampingkan. Seperti yang tadi saya bicara. Yang jemaat telah punya istri lagi dan diingatkan oleh istrinya. Kemudian supaya ingat akan nasihat pendeta Denny. Dia mengatakan persetan dengan pendeta Denny. Kan kacau Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh penyesatan Bapak Ibu, kita bisa disesatkan, kita bisa bilang persetan dengan firman Tuhan. Persetan dengan hamba dalam kebenaran ini Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu, penyesatan ini sangat dahsyat sekali, yang mereka punya metode-metode secara khusus untuk menyesatkan Anda sekalian. Makanya kita benar-benar perlu mengandalkan firman Tuhan, jangan sampai kita kondisinya lengah di situ. Apalagi Anda sebagai orang Kristen yang dari kecil, ya kan saudaraku, perlu hati-hati yang sudah mengenal dari awal kitab suci. Itu perlu Bapak Ibu pertahankan. Perlu Bapak Ibu taati dan perlu Bapak Ibu percaya bahwa firman Tuhan sajalah adalah terang bagi setiap kita. Sebab firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Ada amin saudaraku? Tanpa firman Tuhan kita pasti dalam kegelapan. Dan pasti kita bisa disesatkan. Makanya kita perlu benar-benar waspada dan mencermati, ya kan, supaya kita tidak ditipu oleh penyesat-penyesat tersebut dan supaya kita juga tidak terhilang. Dan kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah terang dunia. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada amin, puji Tuhan. Yang keempat, karena pengaruh penyimpangan. Di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Pengaruh penyimpangan ini akibatnya fatal loh Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kejadian ini banyak sekali di orang Kristen Bapak Ibu. Iya kan, sudah menyimpang dari iman semula, yang mana tidak merasa cukup dan serakus dan serakah. Sehingga Bapak Ibu kondisinya adalah terjerat oleh nilai berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ini satu nilai pengaruh penyimpangan Bapak Ibu. Jangan sampai iman kita menyimpang dari hal kebenaran. Sehingga ibadah itu selalu diukur dengan materi, selalu diukur dengan berkat. Kemudian ibadah itu, ya kan, selalu ukurannya adalah nilai-nilai keduniawian. Itu sudah penyimpangan. Kalau Anda sudah melakukan penyimpangan, kembali lagi segera kepada nilai kebenaran. Jangan sampai Bapak Ibu, ya kan, jauh daripada nilai-nilai kebenaran Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, kita menjadi nilai motivasi kita hanya uang, hanya materi dan hanya mamon. Dan banyak terjadi seperti ini Bapak Ibu. Sehingga banyak orang Kristen menukar imannya dengan uang, menukar imannya dengan kedudukan. Ya kan, hati-hati. Ini adalah nilai-nilai suatu penyimpangan yang sangat dahsyat karena bisa menghasilkan maut. Upah dosa adalah maut. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan penyimpangan yang terlalu jauh, kembali kepada nilai Kristus. Jangan sampai ibadahmu hanya ukuran-ukuran materi saja, sementara dalam hal firman Tuhan mengatakan mengampuni tidak mau, mengasihi satu sama lain tidak mau. Jadi cuma maunya keduniawian, nggak dibawa mati itu semuanya Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita mata duitan, jangan sampai kita ya kan gila-gila hormat, jangan sampai kita ini saudaraku tanpa menyadari kita melakukan nilai kedagingan, keduniawian, kerakusan, hawa nafsu dan lain-lain. Jangan sampai kita menjadi kaki tangan si jahat. Marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu dengan uang ini. Ya kan, kita memang membutuhkan uang, tapi kita tidak boleh cinta uang. Ya kan, kalau uang segala-galanya kita bisa menjual Yesus Kristus seperti Yudas Iskariot. Ya kan, karena uang segala-galanya Yesus pun dijual Bapak Ibu. Iman pun dijual, dipertaruhkan dan meninggalkan Tuhan. Pada ini menyesal dan akhirnya membunuh diri. Jangan sampai itu kedapatan hidup ini dari diri kita Bapak Ibu. Kita jauh-jauhi pengaruh-pengaruh penyimpangan tersebut, sebab berakibat fatal adanya. Kemudian kita lihat kemudian yang kelima Bapak Ibu. Karena pengaruh penyangkalan. Karena pengaruh penyangkalan. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 6.
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasuki pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka ini hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyalakannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita firman kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Bapak Ibu, hati-hati, firman Tuhan ini berkata sudah jelas bahwa bagi orang-orang yang menyangkal Tuhan, siapapun dia, yang dalam perbuatan-perbuatannya yang sepertinya meniadakan Tuhan, yang mengatakan berbuat dosa tidak apa-apa, itu hati-hati, saudaraku. Mereka tidak kebal hukum. Bahkan dibandingkan dengan hal-hal apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora dan kepada nilai zaman purba, Tuhan hilangkan semuanya, yang tidak Tuhan sayangkan. Terlebih lagi kita, Bapak Ibu, hati-hati ya. Jangan sampai kita merasa kebal hukum karena kasih karunia. Jangan kita kebal hukum karena telah mendapatkan anugerah. Kita bikin dosa tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tetap Tuhan tidak sayangkan kita kalau kita menyangkal. Karena dalam hal ini perbuatan kita menyangkal kebenaran, menyangkal kekudusan, menyangkal kesetiaan Tuhan, menyangkal pengorbanan Tuhan. Iya, sama aja juga menyangkal kan kesetiaan Tuhan kan pada akhirnya. Sama juga menyangkal pengorbanan Tuhan kan, dianggap itu tidak ada. Sehingga bikin dosa seenaknya saja. Tidak bisa, tidak ada pertobatan, tidak ada tanggung jawab dalam hal kasih karunia. Tidak ada tanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Enak saja mau masuk surga. Nggak bisa, Bapak Ibu. Hendaknya firman Tuhan ini kita camkan baik-baik. Jangan sampai kita main-main dengan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita jangan kita sampai main-main, Bapak Ibu, dengan kesabaran Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mau disesatkan sehingga karena kita menyangkal kebenaran Tuhan, menyangkal kekuatan Tuhan, menyangkal nilai-nilai keadilan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita dimusnahkan, Bapak Ibu, yang sama dengan Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hidupnya dalam hal penyangkalan, pada akhirnya hidup kita dalam hal kebinasaan. Pengaruh penyangkalan ini sangat tinggi sekali. Mereka memang tidak serta-merta menyangkal Yesus bukan Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi mereka mengakui Yesus Tuhan, tetapi ketuhanan Yesus mereka tidak lakukan sebagai orang beriman kepada Kristus. Jadi abai terhadap nasihatnya, lalai terhadap firman-Nya, mencuekin nilai-nilai kehendaknya, disuruh mengampuni tidak mau, disuruh saling mengasihi tidak mau, disuruh hidup kudus tidak mau. Kalau demikian, bukankah itu menyangkal pribadi Kristus? Kita perlu hati-hati, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Amin, saudaraku. Pengaruh penyangkalan ini sangat tinggi sekali sekarang. Sehingga pada ini orang tidak takut lagi sama Tuhan. Tidak ada lagi ketaatan kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Nilai kekudusan saja, Bapak Ibu, yang paling mudah kita ingat. Iya kan? Tidak lagi seperti nilai kekudusan ini tidak lagi dihormati. Tidak lagi harga mati, Bapak Ibu. Sehingga begitu saja berbuat najis, berbuat zina, segala macam. Begitu saja dengan kondisi-kondisi seperti orang tidak mengenal Tuhan pada akhirnya. Kita perlu hati-hati dengan pengaruh penyangkalan ini, sebab akan berakibat fatal, yaitu kebinasaan. Sebagai hamba Tuhan, saya kasih ingat kembali kepada setiap kita, pengaruh dan akibatnya itu ada. Dan terhadap perbuatan kita, Bapak Ibu.
tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita abai dan lalai di situ. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang kembali kita untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam pertobatan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam setiap kami harus mengerti akan ada nilai pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh negatif. Kami harus tahu dan harus seksama mencermatinya agar kami tidak kena pengaruh hal tersebut. Sehingga tidak berakibat fatal dalam kehidupan kami. Kami tetap setia kepada nilai firman-Mu, kekudusan-Mu, kehendak-Mu, dan mentaati nilai pengorbanan Tuhan yang rela berkorban bagi setiap kami di atas kayu salib demi untuk kami ditebus dari dosa-dosa kami yang mematikan. Karena itulah Tuhan Yesus telah memberikan kami anugerah dan keselamatan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.